Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Jumadal Ula 1446 Hijriyah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan tafsir surat Al-Fatihah. Di sana disebutkan beberapa faedah penting bahwasannya surat Al-Fatihah ini walaupun ia ringkas namun mengandung berbagai macam ilmu. Tidak ada seperti ini surat-surat yang lain. Salah satunya ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Bahkan di sini tauhidnya disebutkan ketiga jenis tauhid. Mulai dari tauhid asma wa sifat, ya ketika disebutkan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kenapa hanya milik Allah? Karena Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Al-asma wa sifat. Makanya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Surat ini mengandung tauhid rububiyah pula di masih di ayat yang pertama, Rabbil alamin. Rabb semesta alam yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki seluruh makhluk tanpa terkecuali. Hanya Allah lah yang dapat melakukan itu semua. Dan juga mengandung tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya ibadah wal isti'anah itu hanya diperuntukkan untuk Allah, tidak kepada selain Allah. Yang mana tauhid rububiyah dan asma wa sifat sendiri menunjukkan tauhid uluhiyah. Yakni ketika suatu zat memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka dia pantas untuk diibadahi. Dan tidak ada yang memiliki sifat kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian mengandung al-jaza' alal a'mal. Surat ini disebutkan di dalamnya penetapan pembalasan, hari pembalasan, hari kiamat, yaumul qiyamah. Juga mengandung penetapan takdir dan yang selainnya. Kemudian kita lanjutkan pembacaan pada surat Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Wahya madaniyatun. Surat ini madaniyah. Diturunkan setelah hijrah. Hijrahnya Nabi ke Madinah. Ini madaniyah dari kata Madinah. Kemudian ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bukan termasuk ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian Alif Lam Mim. Ayat pertama Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini Al-Qur'an la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Se- Sebagai petunjuk hudalil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu ya orang-orang yang beriman, beriman pada yang gaib, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, terhadap apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan. Ini ciri-ciri al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan juga mereka walladzina yu'minun, mereka-mereka yang beriman pada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad.
yaitu yakni Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum engkau dari kitab-kitab suci. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya al-akhirah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Taqaddamal kalamu 'alal basmalati. Kata Syekh As-Sa'di, pembahasan terkait basmalah taqaddama telah lalu. Wa amal huruful muqatta'atu fi awailis suwari fal aslamu fiha sukutu 'anit ta'arrudi li ma'naha. Adapun huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, terpotong, huruf muqatta'ah pada awal-awal surat, ya ada banyak huruf-huruf muqatta'ah terdapat di permulaan surat dalam Al-Qur'an. Ada 20-an sekitar, hampir 30. Fal aslamu fiha sukutu 'anit ta'arrud li ma'naha. Maka sikap kita yang al-aslam, yang lebih aman itu dengan tidak as-sukutu, yakni dengan diam, anit ta'arrudi, dengan diam dari melihat, membahas maknanya. Ya, tidak terlalu membahas maknanya. Min ghairi mustanadin syar'iyyin, karena tidak ada dasar yang syar'i. Tidak terlalu membahas tanpa dasar syar'i. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunzilha abathan bal li hikmatin la na'lamuha. Bersamaan sambil meyakini al-jazm, meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkannya abathan, dengan sia-sia, melainkan dengan hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Ini tafsir dari Alif Lam Mim. Kita tidak menafsirkannya tanpa dasar yang syar'i, sambil meyakini bahwasannya terdapat hikmah di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dzalikal kitabu. Ayat berikutnya firman Allah, kitab itu. Dzalika isim isyarah untuk jauh. Namun isim isyarah, isim suatu kata yang digunakan untuk mengisyaratkan tapi yang jauh. Sehingga terjemahnya itu. Kalau dekat ini. Namun ternyata tafsirnya ai hadzal kitabul azimu. Kitab ini. Al-azim, yang agung. Kitab yang agung ini alladzi huwal kitabu 'alal haqiqati. Kitab yang agung ini yang merupakan kitab yang sesungguhnya al-mustamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimina wal mutaakhirin. Kitab yang mengandung malam tashtamil, mengandung ilmu, mencakup ilmu yang tidak terdapat di kitab-kitab al-mutaqaddimin, yang sebelumnya, wal mutaakhirin, maupun yang setelahnya, minal ilmil azim, dari ilmu yang besar, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang jelas. Fala raiba fih, sehingga la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, wala syakka biwajhin minal wujuhi, dan tidak ada syak, keraguan, kebimbangan, biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Wa nafyur raibi anhu yaltazimu dhiddahu, dan penafian ar-raib,
keraguan ini, penafian keraguan ini menunjukkan lawannya. Iddiddur raibi wasyakki al yaqinu fahadzal kitabu mustamilun ala ilmil yaqinil muzili lisyakki war raib. Ketika dinafikan, maka itu yastalzim liddahu. Ketika ar-raib kebimbangan, keraguan dinafikan, maka itu mengharuskan menunjukkan lawan sifat tersebut. Karena lawan dari sifat ar-raib wasyak, keraguan dan kebimbangan adalah keyakinan, maka kitab ini mengandung ilmil yakin, mencakup ilmu yang pasti, yang menghilangkan, menafikan keraguan, menghilangkan keraguan dan juga kebimbangan. Ya, ini kaidahnya. Wa hadhihi qa'idatun mufidatun anna nafyal maqsuda bihil anna nafya al maqsudu bihil madhu. Ini kaidah yang sangat penting, yang sangat berfaedah, bahwasannya penafian yang dimaksudkan adalah untuk pujian. La budda an yakuna mutadamminan lididdihi. Penafian yang dimaksudkan annan nafyal maqsuda bihil madhu, ya, penafian yang dimaksudkan yang terdapat pujian di dalamnya itu harus mengandung lawannya. Wahwal kamal, yaitu kesempurnaan. Ini keadaan yang sangat penting. Li'anna nafya adamun wal adamul mahdhu la madha fihi. Karena penafian adalah adamun, ketiadaan, dan ketiadaan yang murni itu tidak dapat dipuji. Dan ini adalah Al-Qur'an yang mana seluruh isinya terpuji dari awal hingga akhir. Sehingga kaidah ini sangat penting. Ketika ada penafian, itu bukan sekedar penafian-penafian saja. Namun ya yastalzim, yang mengharuskan liddahu, mengharuskan sifat lawannya. Falamma ishtamala 'alal yaqini wa kanatil hidayatu la tahsul illa bil yaqin qala hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Maka ketika Al-Qur'an mencakup al-yaqin, keyakinan, dan karena hidayah itu tidak dapat dicapai kecuali dengan keyakinan, Allah berfirman hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah sebutkan kitab ini la syak wala raib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Yakni Al-Qur'an ini adalah al-yakin. Sehingga disebutkanlah setelah itu hidayah, bahwasanya Al-Qur'an adalah petunjuk. Tidak langsung dzalikal kitab hudan lil muttaqin, tidak, namun disifati terlebih dahulu bahwasanya Al-Qur'an adalah al-yaqin, suatu kebenaran yang pasti. Wal huda ma tahsulu bihil hidayatu minadh dhalalati wasyubahi wa ma bihil hidayatu ila suluki tariqin nafi'ah. Al huda, hidayah, petunjuk, apa itu? Adalah ma tahsulu bihil hidayah, apa-apa yang melahirkan petunjuk dari kesesatan dan keraguan.
Wa ma bihil hidayatu ila sulukit turuqin nafi'ati. Serta apa yang me- mengarahkan kepada jalan-jalan yang bermanfaat. Itu adalah hidayah. Segala yang mengarahkan kepada turuq an-nafi'ah, jalan-jalan yang bermanfaat serta yang dapat menyelamatkan dari ad-dhalalati wasyubah. Hudan lil muttaqin. Wa qala hudan. Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan wa hadful ma'mul dengan menghapus objeknya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun petunjuk untuk apa? Falam yakul hudan lil maslahatil fulaniyah. Allah tidak mengatakan hudal petunjuk untuk suatu kemaslahatan tertentu, suatu kebaikan tertentu, wala lisyai'il fulani. Allah tidak menyebutkan petunjuk untuk tujuan tertentu. Liiradatil umum. Untuk hal ini ya menunjukkan sifatnya yang umum. Sifat hudan ini yang umum. Sehingga wa annahu hudan li jami'i masalihid darain. Bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk untuk umum, untuk seluruh kebaikan ad-darain, dunia dan akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibadi fil masaili al usuliyah wal furu'iyah. Maka ia adalah petunjuk bagi hamba-hamba Allah dalam urusan al-usuliyah, dalam perkara-perkara pokok dan juga yang cabangnya. Mubayyinun lil haqqi minal batili, yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, yang batil. Wa sahih minal dhaif, yang sahih, yang sah ya dari yang lemah, menjelaskan dari yang sahih dan yang lemah. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna turuqan nafi'ata lahum fi dunyahum wa ukhrahum, yang menjelaskan, memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana mereka harus menempuh jalan yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Ini adalah hudan, petunjuk umum. Sifatnya umum, bukan petunjuk untuk satu hal tertentu. Begitu. Wa qala fi mawdi'in akhar hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tempat lain di dalam Al-Qur'an hudan linnas. Fa fa'ammama wa fi hadzal mawdu' fa fi hadzal mawdi' wa ghairihi hudan lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman petunjuk dari untuk manusia. Fa'ammama ini juga umum, tidak disebutkan petunjuk untuk apa. Dan di tempat ini di surat Al-Baqarah ini ayat yang kedua wa ghairihi, dan di selainnya hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, yakni linnas walil muttaqin. Di tempat lain disebutkan untuk umat manusia, namun di sini untuk orang yang bertakwa. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'il khalqi fal ashqiya lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah faqamat alaihim bihil hujjah wa lam yantafi'u biha li syaqaihim. Karena meskipun fi nafsihi hudan li jami'il khalqi, meskipun Al-Qur'an ini mengandung ya di dalam eh, ya di dalam dirinya sendiri Al-Qur'an, di Al-Qur'an ini sendiri ini adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia. Namun orang-orang yang al-ashqiya, yang sengsara,
Ini orang-orang kufar lam yarfa'u bihi ra'san. Orang-orang kufar tidak mengangkat kepala mereka. Ini tidak menerima hidayah ini, tidak ingin tahu Al-Qur'an. Walam yaqbalu hudallah. Mereka juga tidak menerima petunjuk Allah. Faqamat alaihim bihil hujjah. Maka hujjah pun ditegakkan atas mereka. Walam yantafi'u bihi lisyaqaihim. Mereka tidak mendapat manfaat darinya lisyaqaihim karena kesengsaraan mereka. Ini karena mereka ingkar, karena kekufuran mereka. Sehingga tidak bermanfaat. Walaupun Al-Quran nah, sudah disampaikan kepada mereka, namun ternyata mereka tidak menerimanya. Sehingga tidak bermanfaat. Wa amal muttaqun alladzina atau bisababil akbar lihusulil hidayati wa huwa taqwa allati haqiqatuha ittikhadh ma yaqi sukh nam sukhtallah wa adzabahu bimtithali awamirihi wa bin nawahi fahtadau bihi wa antafa'u ghayatal intifa'. Adapun orang-orang yang bertakwa, wa amal muttaqun, orang-orang yang bertakwa, alladzina atau bisababil akbar, yang telah memperoleh sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, bahwa takwa, yaitu ketakwaan, yang hakikat ketakwaan itu adalah menjauhkan diri dari murka Allah dan azabnya dengan cara menjalankan seluruh perintahnya dan menghindari seluruh larangannya, menjauhi seluruh larangan Allah. Fahtadau bihi. Mereka pun mendapat petunjuk dari Al-Quran tersebut. Wantafa'u ghayatal intifa'. Mereka mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya darinya. Ini orang-orang yang bertakwa. Karena disebutkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Karena mereka mendapatkan manfaat. Wa illa, walaupun sebenarnya memang hudan linnas. Petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai, ya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, ij'al lakum furqan. Niscaya Dia akan memberikan al-furqan kepada kalian. Al-furqan pembeda. Fal muttaqun humul muntafi'un bil ayat al-Qur'aniyati wal ayati al-kauniyati. Orang-orang yang bertakwa, mereka lah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat yang ada di alam semesta. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan. Wali'annal hidayata naw'an. Hidayatul bayani wa hidayatut taufiqi. Hidayah, li'annal hidayah, karena petunjuk itu ada dua jenis. Hidayah ada dua jenis. Hidayatul bayan wa hidayatut taufiq. Hidayah penjelasan dan hidayah taufik. Fal muttaquna hasalat lahum al hidayatan. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan dua jenis hidayah tersebut. Kedua jenis hidayah tersebut. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufiq. Adapun selain orang-orang yang bertakwa, maka hanya mendapatkan satu. Mereka tidak mendapatkan hidayah yang hidayah taufik.
Wa hidayatul bayani biduni taufiqin lil amali biha laisat hidayatan haqiqiyatan tammatan. Hidayah bayan penjelasan tanpa hidayah taufik petunjuk ya taufik lil amal untuk melaksanakannya bukanlah hidayah hakikiyah, bukanlah petunjuk yang sesungguhnya, yang sempurna. Jadi hidayah hudan ada dua jenis, hidayah bayan penjelasan menjelaskan bahwasanya ini tauhid, ini syirik, ini benar, ini salah. Hidayah bayan dan adapun hidayah taufik adalah taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya, melaksanakannya. Ketika dikatakan ini syirik tidak boleh, sehingga dia melaksanakannya. Ini tauhid harus dilakukan, dia melaksanakannya, harus dilakukan. Ini dua jenis hidayah. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa itu karena mereka mendapatkan hidayah bayan, penjelasan, kemudian mereka mendapat hidayah taufik, mereka mengamalkannya, melaksanakannya. Dan ini adalah yang dikatakan Syekh hidayah hakikiyah, yang hidayah yang sesungguhnya, tamah yang sempurna. Demikian. Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ya, Al-Quran ini memang menjelaskan seluruhnya, yang benar, yang salah. Nah, demikian. Namun mereka-mereka yang bertakwalah yang eh, mendapat taufik untuk melaksanakannya, perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk al-muttaqin. Naktafi ilahuna, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi